الحمد لله الذي جعل الأيام يداولها بين الناس فتتغير منها الشهور والسنوات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وأرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا أنفسكم فيهن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كان فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1446 Hijriah, bertepatan dengan 19 Juli 2004, kita sama-sama hadir di rumah Allah, di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban mingguan, yaitu menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Hal ini tentu berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, juga nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan semua aktivitas dan amal ibadah yang kita lakukan di hari yang mulia ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat pahala ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tema khutbah kali ini adalah makna Muharram dan hijrah dalam perspektif Al-Quran dan Al-Hadis. Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul menjelaskan di dalam kitab Fadailus Syuhur li Talibir Rabb Al-Ghafur, yaitu kitab keutamaan bulan-bulan Hijriah dalam bingkai sufi bagi para pencari Tuhan yang Maha Pengampun. Beliau menyebutkan bahwa kata Muharram, setiap hurufnya itu memiliki makna-makna dalam perspektif sufi. Yang pertama, mim itu adalah berasal dari kata muhasabatun nafsi, refleksi diri, mengevaluasi diri, menghitung-hitung apa yang telah kita lakukan
selama 1 tahun yang lalu untuk masa yang akan datang. Karena perintah muhasabatun nafsi, perintah introspeksi, perintah mengkalkulasi amal perbuatan yang kita lakukan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri, setiap jiwa, setiap individu kamu untuk senantiasa memperhatikan, melihat, memperhitungkan apa yang telah dilakukan untuk masa yang akan datang. Dan bertakwalah kamu, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Masyarul muslimin, yang kedua adalah hak. Hak di sini adalah bermakna hifdzun nafsi, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat, menjaga diri dari tindakan-tindakan kekerasan, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang merusak. Maka pada masa pra-Islam, pada masa sebelum Islam, orang-orang jahiliyah menyebutnya bulan Muharram itu adalah bulan gencatan senjata, yaitu bulan di mana mereka menciptakan kedamaian di antara satu kabilah dengan kabilah lain, sehingga dilarang mereka untuk berperang antara satu kabilah dengan kabilah lain. Kemudian yang ketiga adalah Ra itu bermakna rahmatullah. Artinya bahwa di bulan inilah Allah mencurahkan rahmat dan kasih sayang kepada hambanya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang tekun beribadah di bulan Muharram, terutama mereka yang melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah puasa sunnah di bulan Muharram. Ada puasa sunnah 1 Muharram, ada puasa hari Tasu'a tanggal 9, ada puasa Asyura, dan tentu puasa Ayyamul Bid, hari-hari bulan purnama, saat dimana bulan terang benderang. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya puasa sunnah setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Afdalus siyam ba'da Ramadan shaumu syahrullah al-Muharram. Kemudian yang mim yang terakhir adalah muraqabatullah. Artinya bahwa di bulan inilah Allah memantau, memperhatikan, melihat, mengintip hamba-hambanya, sejauh mana hambanya ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan ini Allah Subhanahu wa taala mengawasi sepenuhnya aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Maka disinilah kita harus waspada ketika kita melaksanakan aktivitas pekerjaan kita. Walaupun mungkin pekerjaan yang kita lakukan itu di malam hari yang gelap gulita, tidak ada manusia yang tahu
Kalau pedagang mungkin di pasar pada saat subuh, transaksi jual beli, mungkin orang tidak mengetahui ketika dia menakar, menimbang, mungkin gula, mungkin minyak goreng dan sebagainya, kemudian timbangannya dikurangi. Maka dengan Muharram ini kita tingkatkan perasaan muraqabatullah, sehingga setiap langkah kita, setiap aktivitas kita, setiap perbuatan kita harus jaga, pelihara. Walaupun mungkin orang tidak tahu, kita yakini bahwa Allah Maha tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Maka seorang pedagang, kalau dia merasa adanya muraqabatullah, tidak akan mengurangi takaran, tidak akan mengurangi timbangan, tidak akan mengurangi proyek-proyek yang dia kerjakan dalam bangunan. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian Muharram dalam terminologi Al-Quran itu dijelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bahwa sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah saat Allah menciptakan langit dan bumi itu ada jumlahnya 12. Dari 12 itu ada diantaranya 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diistimewakan. Bulan apa saja? Menurut Imam Al-Maraghi 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian wahid mustaqillun, 1 bulan adalah berdiri sendiri, yaitu bulan Rajab. Kenapa bulan Muharram disebut sebagai salah satu yang istimewa? Karena menurut Imam Al-Maraghi dalam sejarah para nabi-nabi diberikan keistimewaan Allah Subhanahu wa taala terjadi pada bulan Muharram. Nabi Adam alaihissalam diterima tobatnya pada bulan Muharram. Kemudian Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun setelah melintasi Laut Merah, itu terjadi pada bulan Muharram. Nabi Ibrahim selamat dari api unggun yang dibakar oleh Raja Namrud, itu selamat pada bulan Muharram. Nabi Nuh alaihissalam selamat dari banjir bandang, banjir besar, itu terjadi juga pada Muharram. Kemudian Nabi Yusuf selamat dan dibebaskan dari penjara pada bulan Muharram. Nabi Yakub melihat kembali setelah dia matanya tidak melihat atau buta setelah Nabi Yusufnya menghilang. Kemudian Nabi Muhammad SAW keistimewaannya karena beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah hijrah. Kata hijrah itu ada 2 dari asal kata hajar yahjuru hujran, artinya meninggalkan. Kemudian ada dari kata hajar yuhajiru muhajaratan wa hijratan, itu artinya pindah. Di mana 2 makna ini ada korelasi antara makna yang satu dan makna yang kedua. Di dalam Al-Quran secara berulang kata hijrah itu disebut di dalam 31 kali dalam berbagai ayat dan berbagai surat. Itu kata hijrah. Maka menurut Sufi, hijrah ini bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah hijrah zahiriyah,
hijrah makaniyah, yaitu seorang manusia yang pindah dari satu tempat ke tempat lain, tentunya untuk alasan supaya mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Saya kira jamaah sekalian di sini termasuk banyak yang diaspora, banyak kelompok muhajirin. Ya, karena dari kampung masing-masing, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda, ada yang dari Sumatera, dari berbagai pelosok di Indonesia datang ke komplek ini tentunya untuk memperbaiki kehidupan. Dan itu memang diperintahkan di dalam ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Nah, kemudian hijrah juga macam-macam. Yang kedua adalah ma'nawiyah. Ma'nawiyah itu adalah hijrah spiritual. Ada hijrah spiritualnya adalah hijrah qalbiyah atau i'tiqadiyah. Bagaimana kita hijrah dari keyakinan, i'tiqad kita kepada Allah yang selama ini mungkin rendah, lemah. Bagaimana kita i'tiqad kita, keyakinan kita kepada Allah semakin kuat. Terlebih-lebih mahabbah dan cinta kita kepada Allah itu harus kita hijrahkan. Dari mahabbah kita yang mungkin setengah-setengah, maka mahabbah kita, kecintaan kita itu harus full, harus 100%. Maka mahabbah ini perlu kita tanamkan dalam diri kita masing-masing, yaitu mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah perintah-perintahku, kata Nabi, maka Allah pun akan mencintai kamu. Dan orang yang mahabbahnya kepada Allah, cintanya kepada Allah full, cintanya kepada Allah 100%, maka dia akan mendapatkan rasa manisnya iman. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang di dalamnya ada 3 hal, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, apabila Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai dari yang lainnya. Kita boleh cinta kepada harta kekayaan yang melimpah, kita boleh mencintai pangkat dan jabatan yang tinggi, kita boleh mencintai istri dan anak-anak kita, tapi cintanya kita kepada Allah harus di atas segala-galanya. Itulah namanya hijrah qalbiyah. Yang kedua adalah hijrah fi'liyah, hijrah dengan tindakan, di mana perbuatan kita yang barangkali seringkali saat sekarang ini atau sebelum Muharram ini kita melalaikan perintah-perintah Allah dan melalaikan, meremehkan larangan-larangan Allah, maka dengan Muharram ini atau dengan hijrah ini kita tingkatkan. Bagaimana kita senantiasa meningkatkan untuk semangat melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangannya. Yang ketiga adalah hijrah sulukiyah atau akhlakiyah, yaitu hijrah secara moral. Yang selama ini mungkin moral kita kurang baik, perilaku kita yang barangkali kurang baik, tidak jujur, suka berbohong, tidak memberikan kasih sayang kepada keluarga, berlaku kasar, maka kita rubah perilaku akhlak as-sayyi'ah, itu kita hijrah kepada akhlak al-hasanah, moral yang baik yang mencontohkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian yang terakhir adalah hijrah fikriyah, pikiran-pikiran yang kotor,
pikiran-pikiran yang buruk, namanya negative thinking, kita rubah ke positive thinking. Kita banyak husnul dzon kepada orang, husnul dzon kepada siapa saja. Begitu, itulah yang namanya hijrah fikriyah. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga diri, memelihara diri, dan tentu bagaimana kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dalam arti makna hijrah yang hakiki. Inilah yang diperintahkan di dalam agama kita. Dengan hijrah itu insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Bahkan kualitas hidup kita dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun itu akan membaik, akan berubah lebih baik. Maka manakala seorang yang berusaha seperti itu, itulah nanti orang-orang yang mendapat keuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim jawadun karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa barik 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa yaqdi al hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al hadha ziyadatan lana bi kulli khair waj'al al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka khara hadzal yawm wa nasrahu wa dawfatahu wa barakatuhu khairu ma fihi khairu ma ba'dal yawm wa a'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi syarri ma ba'dal yawm. Rabbana asrif 'anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'azizz wa ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Fatiha subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun washkuru 'ala ni'matihi yazidkum was'aluhu min fadli rabbikum wa la dzikrullahi akbar wa 'azam. Aqimus salat.